Saya tidak sepakat dengan penyebutan bahwa secara utuh puisi itu sebagai karangan sehingga muncul kata pengarang gitu. Saya tidak sepakat. Aku selalu penasaran bagaimana sebenarnya kalau dari pengalaman Mas Latif sendiri, bagaimana sih ketika menerjemahkan sebuah karya sastra, apakah prosa, puisi itu menjadi yaitu musikalisasi atau itu kan ya tiap orang pasti punya penerjemahan yang berbeda-beda. Bisa jadi misalnya puisinya ini, taruhlah misalnya puisinya Khalil Anwar yang Tuhanku gitu, tapi dia menggarapnya dengan dangdutan gitu misalnya. Ya enggak, ya sah-sah saja. Kalau pendekatan Mas Latif sendiri gimana menerjemahkan karya sastra itu menjadi karya pertunjukan lah kasarannya gitu. Kalau secara pribadi yang pengalaman saya untuk di kelompok musik puisi yang sendiri itu biasanya kami ini sih enggak secara personal saya sendiri ya. Nanti saya ajak teman gitu, ada beberapa orang yang kemudian kita ya membaca bersama, kemudian menafsirkan misalnya ya kata jauh ini menjadi seperti apa, kata misalnya apa ya, puisi tentang salah satu puisinya Umbulan Duparanggi tentang kuda merah di Sumba sana. Kita kan belum pernah ke Sumba ya, kita nggak ngerti suasana bagaimana di apa namanya sabana gitu. Terus kemudian ada kuda yang dibiarkan ada di padang rumput itu, di padang sabana itu seperti apa, kita kan hanya bisa membayangkan atau kita bisa mengimajinasikannya gitu. Tapi kemudian ada kata-kata kunci misalnya ada api, ada cambuk, ada dan memang itu artinya puisi itu bisa ditafsirkan dengan keras, dengan semangat gitu misalnya. Nah waktu itu yang kami kerjakan menghadirkan vokal scream untuk vokal yang kayak gitu itu untuk teknik membacakan puisinya, jadi menyanyikannya dengan seperti itu misalnya. Jadi karena biasanya gini di dalam musik puisi ini entah kenapa ya yang terjadi itu pertunjukan musik puisi ini hadirnya adalah puisi-puisi yang sendu gitu. Puisi-puisi yang ya suasana, puisi-puisi yang tentang hujan, sendu, sedih gitu. Makanya sangat sedikit sekali kita melihat pertunjukan dangdutan gitu misalnya yang materinya puisi, meskipun ada kan sebetulnya puisi-puisi beling, puisi-puisi beling, puisi-puisinya Jokpin atau puisi-puisinya Remi Silado yang nakal gitu, bisa sebetulnya dimainkan dengan musik-musik seperti itu, sangat memungkinkan gitu. Benar. Itu sangat mungkin, dan tapi entah kenapa jarang gitu atau memang mindsetnya selama ini kalau musik puisi itu ya musik yang mendayu-dayu, yang balada kayak Ebit G. Ade gitu atau gimana. Mungkin kebiasaan seperti itu. Tapi secara pribadi saya secara pribadi mencoba untuk mungkinkah puisi ini bisa dicari peluang yang lain, pintu yang lain dalam menafsirkannya gitu. Nah itu salah satunya kami menghadirkan itu. Atau puisi dihadirkan dalam musik puisi berupa kur gitu. Misalnya semacam-macam itulah, artinya tidak semata-mata puisi yang abstrak ini yang mungkin tidak terlalu mudah dipahami oleh masyarakat awam ini kemudian bisa hadir dengan bagaimana gitu. Toh sebetulnya ketika kita mendengar lagu itu kita mungkin lebih asik mendengar musiknya daripada memahami syairnya. Karena beberapa lagu saya pikir ini syairnya yang ngomong ngopo, saya bingung lagu dari band-band terkenal itu. Kayak apa ya bahasa dicermati syairnya kok lucu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk pertunjukan yang lain ya, saya itu pernah, tapi ini memang kita konsep menjadi satu pertunjukan. Jadi waktu itu salah satu edisi di Bincang-Bincang Sastra, studi pertunjukan sastra itu mencoba menghadirkan karya. Akhirnya kami mencoba berkarya, kemudian mendiskusikan dari karya atau dari peristiwa kesenian itu gitu. Waktu itu Pak Mustafa W. Hasyim itu salah satu penyair senior atau sastrawan senior di Yogyakarta itu membuat puisi tentang Mas Jemek Supardi. Oh, Jemek Supardi, pantomim tentang sosoknya. Kita kan juga kenal lah, artinya ngerti biografinya Mas Jemek seperti apa. Mas Jemek sedang sakit, semoga cepat sembuh Mas Jemek. Begitu
kita Pak Mustafa menafsirkan kehidupan Mas Demek menjadi puisi dan kami berkolaborasi menghadirkan Mas Demek untuk merespon puisi yang dibacakan. Pak Mustafa ini mohon maaf, Pak Mustafa ini kalau membaca puisi atau kalau berbicara agak terbata-bata. Sehingga menampilkan kelucuan tersendiri. Kalau teman-teman yang ngerti Pak Mustafa akan mengetahui bahwa Pak Mustafa ini kalau membaca puisi, baca puisi yang agak lucu itu, yang puisi jenaka, puisi humor gitu, kemudian dikomentari sendiri ya gitu. Nah, ini kita kolaborasikan dengan pantomimnya Mas Demek yang lebih banyak improvisasi, artinya melahirkan satu. Tapi kita konsep waktu itu. Kebetulan saya yang konsep dan yang mensutradarai, kemudian saya juga bikin naskahnya. Dari puisi Pak Mus itu saya bongkar-bongkar nanti pada bagian ini nanti Mas Demek ngapain. Dan alhamdulillah Mas Demek mengikuti treatment itu gitu. Artinya nanti Mas Demek hadir misalnya tanpa make up ya. Terus nanti merespon Pak Mus seperti apa, kemudian pada saat ini nanti mengambil body paintingnya itu, terus kemudian baru mengoleskan make upnya di wajah. Dan kemudian bagaimananya waktu itu bisa menerjemahkan itu dengan berhasil menurut saya. Dan judulnya adalah Demek Supardi belajar bicara kepada Pak Mus gitu. Dan itu dengan judul itu sudah mencuri perhatian tersendiri. Yang kita tahu bahwa Pak Mustafa ini mohon maaf kalau bicara terbata-bata gitu. Dari pantomim yang tidak bicara kemudian belajar bicara kepada Pak Mus. Konsepnya seperti itu waktu itu dan ya berhasil gitu. Menurut secara pribadi itu di tahun 2014 atau 2015 ya. Saya agak lupa tahunnya, tapi belum lama ini. Dan itu teman-teman teater juga tertarik dengan pertunjukan itu. Dan sebetulnya berharap untuk studio pertunjukan sastra selain menggelar acara bincang-bincang juga membuat karya-karya yang semacam itu gitu, yang menjadi segar lah, memberikan kesegaran gitu di acara bincang-bincang gitu. Nah, itu salah satu pengalaman yang pernah secara pribadi saya alami dan berkesan selama berkecimpung di studi pertunjukan sastra sih. Itu beberapa di antaranya gitu. Kalau mau di ini ya banyak sih pengalaman-pengalaman, misalnya salah satu pembaca puisi sempat waktu itu kayak lebih ke performance art itu ya. Terbakar gitu, kemudian harus kita larikan ke PKU gitu. Dan terbakar beneran gitu. Jadi ketika latihan berhasil, ketika pentas itu entah dipakai kurungan pitik itu, terus kemudian terbakar beneran dan dia harus di tengah-tengah pertunjukan harus kita larikan ke PKU Muhammadiyah gitu. Ini berhasil juga itu Mas, berhasil. Ya? Itu juga berhasil kayak gitu. Berhasil bikin apinya berfungsi ya sebagai api. Apinya berfungsi sebagai api untuk membakar gitu. Nah, kecelakaan itu juga peristiwa-peristiwa yang menarik untuk ya diceritakan. Dulu tragedi, mungkin sekarang menjadi komedi ya. kayak gitu-gitulah. Artinya ya nggak tahu sih bagaimana menafsir puisi atau menafsir karya sastra yang kemudian puisi atau karya sastra sendiri kan tafsir dari realitas ya. Ada realitas yang kemudian saya tidak sepakat dengan penyebutan bahwa secara utuh puisi itu sebagai karangan sehingga muncul kata pengarang gitu. Saya tidak sepakat dengan itu, bahwa ya seimajinatif apapun sebuah karya sastra itu ya tetap ono realitasnya toh gitu loh. Artinya dihadirkan menjadi teks dan kemudian dihadirkan menjadi pertunjukan yang lain lagi, tapi sebetulnya kan realitasnya tetap ada gitu. Jadi realitas sosial dan kemudian realitas di atas teks dan realitas di atas panggung, nah itu saling terhubung sih, saya pikir seperti itu. Dan ya itu tadi semua diolah lewat kepala, bagaimana kita mengimajinasikannya, menafsirkannya. Dan saya pikir bahkan teater, drama, sandiwara itu tetap berdasarkan dari teks yang sudah ada, dari peristiwa yang kemudian menjadi satu naskah karya sastra yang kemudian ditafsirkan menjadi apapun, entah teater, entah ketoprak, seni tradisi ataupun modern atau apa saja lah gitu. Tapi pada prinsipnya kalau boleh menyebut sastra menjadi induk sih dalam konteks ini, karena naskah yang tanpa kata-kata sekalipun tetap ada ininya kan. Kita membuat sebuah alur, membuat sebuah dramatik dan seterusnya, tetap ada gagasan itu tetap pasti akan dituangkan dalam teks. Dan itu ya bolehlah kita menyebutnya sebagai satu karya sastra gitu sih Mas Dino.
Tapi aku jadi tertarik kata yang jenengan barusan bahwa puisi atau karya sastra itu merupakan cerminan dari kehidupan, tapi kemudian ketika dia udah menjadi karya, dia terjemahkan lagi bentuk yang berbeda. Itu ada dua lapisan nih. Betul. Nah, sekarang gini Mas, ini berdasarkan pengalaman jenengan juga, akan beberapa karya jenengan itu ada yang memang pernah dialihwahanakan menjadi teater gitu lah. Kebetulan produsernya ini salah satu yang bertanggung jawab. Itu kalau menurut jenengan sendiri dari karya puisi yang sebenarnya itu memiliki abstraksi yang sangat luas, kemudian diterjemahkan pada pertunjukan teater yang itu sangat realistis dalam artian kita bisa menggapai itu secara visual. Itu jenengan sendiri gimana Mas memaknai karya yang dari abstrak menjadi karya yang konkret seperti itu? Karena ya itu tadi pada dasarnya jembatan merahnya itu jelas ya. Karya yang kebetulan kemarin dipentaskan oleh Studio Teater Yogyakarta itu karena puisi-puisi yang kemudian terbelah-belah awalnya itu ya, artinya itu tidak dari satu puisi utuh yang kemudian memang disiapkan untuk sebuah pertunjukan, memang dari puisi-puisi dengan judul-judul yang berlainan gitu. Tapi garisnya jelas, yang kebetulan kemarin saya kirimkan itu adalah sejarah gitu. Jadi ada tragedi, ada perang, kemudian ada peristiwa politik, kemudian perebutan kekuasaan, macam-macam peristiwa-peristiwa yang yang terus berulang sesungguhnya ya. Peristiwa sejarah ini kan peristiwa klasik ya. Sejak Romawi, Yunani, teater dulu kan juga peristiwa kekuasaan itu kan senantiasa ya gitu-gitu aja dan senantiasa berulang-ulang terus-menerus didaur ulang dan selalu lucu gitu, selalu dramatik, selalu lucu, dan ketika ditampilkan dalam satu pertunjukan saya pikir sejarah itu menjadi satu nilai, atau politik itu menjadi satu nilai yang memang tidak pernah basi sih, meskipun selalu mengulang gitu. Nah kebetulan puisi-puisi saya itu berbicara soal itu gitu, dan dramatik gitu. Puisi saya menurut saya sendiri ya, ketika saya, karena itu ada yang berangkat dari peristiwa misalnya Mojopahitan, peristiwa drama tragedi kekuasaan di sekitar Mojopahit, sekitar Singosari atau sekitar Mataram gitu, atau bahkan yang di Jogja yang kekinian kayak gitu. Jadi latar belakang peristiwanya memang sejarah gitu. Dan konteks puisi-puisi yang saya kirimkan dan kemudian diolah menjadi pertunjukan itu, beberapa di antaranya ada di buku antologi puisi saya, judulnya Pada Suatu Hari Yang Mungkin Tak Sebenarnya Terjadi. Dan itu saya sebetulnya menyaksikan atau membayangkan sesungguhnya cerita sejarah atau peristiwa sejarah itu ya teater gitu loh, yang mungkin tidak sebenar-benarnya terjadi gitu loh. Yang sampai ke kita itu mungkin hanya cerita yang karangan aja atau tafsir, ada pasemon, ada metafor dan seterusnya gitu. Itu hanya dari satu sisi ini. Betul, ya dari sisi yang pemenang gitu. Benar. Dari sisi yang kalah berbeda lagi gitu. Bahkan realitasnya mungkin nggak demikian gitu loh. Jadi ya itu sudah, peristiwa sejarah itu mungkin sudah menjadi karya sastra dengan beragam tafsir, dengan beragam imajinasi, dengan beragam metafor atau pasemon kayak gitu, yang kemudian kita menafsirkan lagi gitu. Artinya dari satu realitas yang realitas sosial yang saya bayangkan itu sangat teatrikal gitu, sangat drama gitu. Kemudian saya ambil kata-katanya, saya ambil intinya menjadi puisi yang jelas peristiwanya adalah tragedi kayak gitu atau politik kekuasaan kayak gitu. Kemudian ditafsirkan lagi di konsep kemarin oleh Mas Eko Ompong itu juga. Kalau bisik-bisik di belakang sih memang dicocokkan dengan artinya saya bayangan imajinasi saya dengan Mas Eko ini cocok gitu. Artinya saya membayangkan satu peristiwa di masa lalu dan Mas Eko membawanya ke masa kini dengan peristiwa yang sama, peristiwa sejarah yang sama tentang kekuasaan dan seterusnya gitu. Yang liputannya di situ gitu. Sehingga puisi yang yang sebetulnya tidak terlalu sulit untuk dibaca itu bisa ditampilkan jadi satu pertunjukan, dan pertunjukan itu juga saya pikir tidak sulit juga orang, meskipun itu tidak realis, bukan satu pertunjukan teater yang realis ya. Tapi dari
tokoh-tokoh yang ditampilkan dari adegan-adegan itu jelas gitu, dan bisa jembatan-jembatan yang dimunculkan di dalam dialog yang menghubungkan dari puisi yang satu ke puisi yang lain itu sesuai gitu, artinya tervisualisasi juga dengan warna-warni dan seterusnya, dan itu meskipun saya pikir bebas-bebas saja ya, ngawur we lah kok gitu menerjemahkan satu karya sastra gitu. Tapi kemudian karyanya itu bukan suatu karya yang ngawur kan, artinya ada konsepnya tetap jelas gitu. Dan itu menarik sih, saya nonton itu sebagai penonton, membayangkan sebagai penonton dan melupakan bahwa pertunjukan itu dari puisi-puisi saya. Ketika duduk menjadi penonton ya saya menikmati, dan ini wah ini menarik gitu. Dibahas sebagai satu pertunjukan pun ini satu hal yang menarik gitu, yang segar menurut saya gitu. Tapi pernah nggak sih Mas, karya-karyanya Mas itu diterjemahkan dengan cara yang Mas sama sekali nggak kepikiran gitu. Misalnya, maksudku iki kok jadi ini. Nah itu pernah nggak Mas? Biasanya jadi tidak lebih baik masalahnya. Iya, penasaran ini siapa ini? Misalnya jadi musik puisi misalnya, jadi musik puisi kemudian saya nggak tahu bagaimana, mungkin karena waktu penggarapan prosesnya itu terlalu singkat, atau mungkin vokalisnya ini karena biasanya kan yang garap ini kan yang musisinya ya, yang entah gitarisnya atau artinya yang musisi yang menerjemahkan atau menafsirkan teks itu menjadi nada, dan vokalis ini biasanya tidak terlibat secara langsung, dia ngertinya lagu wis dadi kemudian nyanyi kayak gitu. Nah, biasanya terjadi miss di situ sih. Misalnya salah mengucapkannya atau dan sebagainya, artinya diksinya awalnya ini kemudian berubah menjadi ini ketika di atas panggung, dan itu kan fatal. Karena mau tidak mau ya kekuatannya puisi ada di kata-katanya. Ketika kata-kata itu berubah ya otomatis ya meletro gitu loh, maksudnya. Ya itu biasanya di situ sih yang tidak saya bayangkan loh, kok tadi koyo ngene itu. Biasanya sing jelai. Tapi itu juga tidak salah, maksudnya. Mungkin teknis ya, artinya saya tidak bisa menyalahkan secara utuh bahwa kok tadi koyo ngene itu, kemudian dari prosesnya mungkin karena di atas panggung dengan segala faktor teknis kemudian salah mengucap, atau karena biasanya nyanyi nggak membawa teksnya itu loh, sehingga mengapalan dan keliru gitu. Biasanya sih seperti itu yang terjadi gitu. Atau pernah sih saya juga nulis naskah drama kan. Nulis naskah drama yang kemudian dipentaskan oleh teman-teman teater JAB waktu itu di UAD. Saya dulu juga dari teater JAB, artinya saya juga berkecimpung awal-awal saya juga berteater gitu. Nah itu oleh naskah saya kemudian dipentaskan oleh adik-adik tingkat itu, kemudian karena kebetulan naskah itu judulnya Pusaka, dan itu agak tragedi ya. Menyinggung 65 gitu, sehingga mungkin waktu itu di kampus terkait mungkin ada sensor terhadap kata-kata di seputar naskah itu yang memang bersinggungan dengan politik 65 itu, kemudian ya pembelokannya mungkin diperhalus maksudnya, tapi kemudian kan justru itu sebagai kata kunci, misalnya saya maksudkan itu sebagai kata kunci, dan itu tidak tersampaikan. Misalnya seperti itu sih, karena memang sebebas apapun menerjemahkan dialog di dalam sebuah naskah drama, saya pikir kita harus memegang kata-kata kunci yang tidak boleh hilang gitu loh. Meskipun kita mau joget kesekian kemarin, tapi kata kuncinya tetap Mas Jindi lebih paham lah soal itu ya. Enggak. Saya pikir kata-kata kunci ojo ngasih ucul gitu. Benar. Saya pikir seperti itu sih. Ketika kata kunci itu ucul ya enggak menjadi, mungkin bisa dibilang kekuatan dari pertunjukan itu menjadi runtuh gitu. Saya kira seperti itu sih. Benar. Biasanya gitu. Tapi kebanyakan tafsir-tafsir yang muncul menjadi yaitu beyond imajinasi yang saya sampaikan menjadi lebih gitu, biasanya gitu. Dan saya selalu berterima kasih pada teman-teman yang sudah merespon puisi atau naskah drama yang saya bikin gitu sih Mas. Selalu beyond ya Mas, nggak ada yang below ya. Ya tadi mungkin yang below ya tadi ya Mas. Salah satunya. Yang nggak tekan tadi. Oke Mas Latif, terima kasih atas obrolannya. Siap. Nggak ada habisnya kalau ngomongin sastra ya. Betul. Karena teater itu sendiri ada yang bilang dia bagian dari sastra, ada yang bilang memang terpisahkan, bebas. Yang jelas semua orang memiliki karyanya masing-masing. Matur nuwun Mas Latif. Sama-sama.
Ditunggu karya-karya berikutnya. Ya. Saya penasaran pengen datang ke SPS kapan-kapan. Nanti dikabar aja ya. Mas. Moga-moga kami bisa aktif lagi dan bisa menyesuaikan diri dengan pandemi. Siap. Dan bisa atau mungkin seperti berita teater gini bincang-bincangnya dikemas dengan seperti ini. Boleh. Juga Bisa. asik kan, maksudnya bincang-bincang lebih, saya pikir bisa ditonton dengan lebih luas. Benar. Penyimaknya gitu. Matur nuwun berita teater. Sami-sami begitu teman-teman, obrolan kita hari ini dengan Mas Latif S. Nugraha, Latif Setia Nugraha. Oke, matur nuwun Mas Latif, kita jumpa lagi di berita teater selanjutnya. Salam budaya.